Welcome to my channel, Pong Coding. Saya Ipong dan kali ini saya bakal nyeritain pengalaman saya development di MacBook Air M1 ini yang saya udah beli bulan lalu. Jadi saya udah pakai si MacBook Air M1 ini selama kurang lebih 4 minggu atau sebulanan ya dari pertama kali beli. Saya udah pakai MacBook Air M1 ini sebagai workstation. Jadi MacBook Air M1 ini dikonekin ke external display dan pakai mouse dan beberapa device lainnya juga. Stack-stack yang saya pakai di sini adalah Node.js, Docker, Golang, PHP, React.js, AngularJS, MySQL, PostgreSQL, dan ya udah segitu aja stack-stack yang saya biasa pakai. Video ini bakal saya breakdown menjadi beberapa part, yaitu yang pertama saya bakal bahas tentang layarnya dan keyboardnya, lalu bakal bahas IDE atau kode editor, virtualization kayak Docker, Vagrant dan lain-lain. Lalu web development dan database-nya. Selanjutnya CPU dan memori. Yang terakhir saya bakal nyebutin kesimpulan dari saya pribadi. Yang pertama adalah masalah layar. Jadi layarnya MacBook Air M1 ini walaupun native resolutionnya adalah 2560x1600, tapi resolusi yang bakal kalian dapat di layarnya ini cuma sekitar 1440x900 by default. Tapi bisa kalian gedein menjadi 1680x1050, di mana layarnya ini buat saya nggak terlalu gede ya, karena sedikit lebih kecil daripada Windows Full HD pada umumnya. Buat saya, kalau dipakai untuk web development, di mana saya sering banget buka inspect element atau DevTools-nya Chrome, itu agak terlalu sempit sih layar resolusi segini. Tapi ya memang itu balik lagi ke preference developer masing-masing ya. Sayangnya, si MacBook Air M1 ini cuma support satu external display aja. Jadi kalau kita paksain pakai 2 monitor gitu atau lebih, itu bakal duplicate. Kita nggak bisa extend ke banyak monitor, hanya bisa extend ke satu monitor aja. Dan saya udah coba pakai metode daisy chaining, tetap nggak bisa ya. Tetap 2 monitor itu tetap yang satunya jadi duplicated. Dan pakai metode clamshell pun ditutup laptopnya tetap duplicated. Jadi memang si MacBook Air M1 ini dan MacBook Pro ini hanya support satu monitor output aja. Untuk keyboardnya sendiri udah pakai Magic Keyboard dengan 1 mm key travel, walaupun key travelnya cukup pendek, tapi tetap clicky dan feedbacknya tetap kerasa sih. Dan ini enak aja dipakai buat ngoding dalam waktu yang cukup lama kayak 4 jam, 5 jam sehari gitu. Cukup nyaman dan saya nggak ada masalah dengan keyboardnya ini. Dan ini pastinya kelihatan lebih tinggi dibandingkan butterfly keyboard di MacBook Air 2019 atau 2018-2017 ke belakang lah. Ini lebih enak ya dibanding butterfly keyboard. Lanjut ke IDE atau kode editor. Yang pertama Visual Studio Code, yang paling favorit di antara semua IDE saat ini. Ada 2 versi untuk Visual Studio Code. Yang pertama adalah versi stabil, yang kedua adalah versi Insider. Yang versi stabil masih Intel base, yang versi Insider udah ARM base. Nah, versi Insider ini jauh lebih cepat dibanding versi stabilnya. Ketika kita buka Visual Studio Code, ketika buka terminal atau reload Windows, ini versi Insider jauh lebih cepat. Dan saya nggak tahu kenapa versi stabil ini malah kadang crash dan kadang bisa jadi lemot banget. Pas buka tuh bisa jadi lemot banget. Nah, Insider malah saya belum nemu masalah. Walaupun judulnya Insider atau Beta, malah mantep banget, cepet dan gak ada masalah. Untuk extension itu aman ya, mau di versi stable, mau versi Insider, itu dua-duanya aman kayak ESLint, Prettier, Angular Language Service ya. Extension yang biasa saya pakai itu semuanya lancar aja, nggak ada masalah. Terminal juga running juga nggak ada masalah. Untuk Sublime, masalahnya adalah ketika install package control. Jadi ada error gitu pas install package control yang saya kurang tahu errornya apa. Mungkin ada solusinya, tapi saya belum nyari solusinya. Untuk Atom so far sih jalan-jalan aja. Bisa install package, bisa setting, bisa buka project, running project juga gak ada masalah untuk Atom so far. Ya. Nah, virtualization. Yang pertama saya bakal bahas adalah Docker. Docker yang saya udah pakai ini adalah Docker yang versi preview ya, masih preview.
keluaran 11 Februari 2021 kemarin. Jadi saya coba running project lama pakai Symfony 2, di mana image yang dipakai adalah Postgres, Rabbit, dan juga CentOS 6. Untuk Rabbit dan Postgres itu nggak ada masalah, so far bisa ekspor import data juga. Rabbit juga nggak ada masalah. Tapi untuk CentOS 6, di mana di dalamnya ada PHP 5.3 dengan Symfony 2.3, itu kena sedikit masalah. Bukan sedikit sih, tapi masalah yang cukup fatal, yaitu API-nya itu sering banget stuck. Jadi ketika kita udah nge-request beberapa kali, boom, API-nya tiba-tiba stuck, ya nggak respon. Solusinya adalah dengan cara restart HTTPD. Tapi ya saya nggak mungkin kan restart terus-terusan. Jadi ini nggak tahu masalahnya di mana. Tapi masalah ini nggak kejadian di laptop Windows dan juga laptop Ubuntu. Yang kedua adalah project microservice yang menggunakan Go Micro sebagai frameworknya. Image RabbitMQ nggak ada masalah, etcd nggak ada masalah, Go Micro Image juga nggak ada masalah. Yang masalah adalah kontainer yang menggunakan Golang dengan Go Micro sebagai Go frameworknya. Masalahnya sebenarnya bukan di Golang image-nya, tetapi di Go Micro-nya. Jadi saya kena error gRPC ya. Saya kurang paham ini errornya apa, belum terlalu nyari solusinya. Tapi ya ini bikin RPC service-nya jadi sama sekali nggak bisa dipakai. Ya sama sekali. Jadi sama sekali saya nggak bisa running project Go Micro ini. Nah saya juga pakai untuk front-end development. Untuk React 16 yang base image-nya Node 12 sih so far saya bisa running dengan smooth ya, nggak ada masalah, compile time-nya juga cukup cepat. Tapi untuk Angular 6 yang masih pakai Node 10 Alpine, itu compile time-nya jadi lambat banget. Saya nggak tahu kenapa ini bisa jadi lambat banget dan juga jadi panas. MacBook Air-nya tuh jadi panas. Ya mungkin karena ini Node 10, image-nya belum ARM based, dan dia nge-build terus-terusan ketika setiap kali di save, belum optimize karena masih pakai Rosetta untuk ngerunning si image-nya. Jadi ya mungkin itulah penyebabnya kenapa bisa jadi panas. Padahal si MacBook Air ini nggak pernah panas sih. Kalau untuk development pakai tools lain atau DevTools yang lain tuh saya nggak pernah panas. Cuman ketika pakai Docker running project Angular 6 ini. Nah untuk VMware dan VirtualBox sih belum disupport. Untuk Vagrant, CLI-nya bisa running tapi providernya nggak ada yang bisa kita pilih karena Hyper-V nggak mungkin, VirtualBox belum disupport, VMware belum disupport, tapi mungkin bakal disupport ya karena udah di state di Twitternya. Untuk Parallel Desktop ini masih gratis ya karena masih tech preview-nya. Tapi masalahnya adalah nggak bisa install OS yang masih Intel based. Jadi OS yang diinstal itu harus sudah ARM based. Kalau kalian pakai Ubuntu harus Ubuntu ARM based, bukan Ubuntu AMD 64. Sama kalau kayak mau pakai install Windows di Parallel Desktop ini harus Windows yang udah ARM based. Saya udah coba install Ubuntu 20 yang udah ARM based dan bisa diinstal. Saya juga bisa install Git, Node.js di dalam Ubuntu tersebut. Tapi masalahnya adalah beberapa software belum running di ARM based. Jadi ketika saya download Chrome dan Chrome.dev-nya diklik, itu ada error karena Chrome-nya bukan ARM based. Dan bakal susah banget sih nyari software yang udah ARM based di Ubuntu. Ya di Apple aja masih ada masalah kan, apalagi di Ubuntu. Dan saya nggak tahu apakah Ubuntu ini punya translation layer kayak Rosetta atau enggak, saya kurang tahu. Mungkin udah punya atau mungkin juga belum ya. Oh, masalah yang lain adalah suaranya nggak keluar dari laptop ya. Jadi kalau saya play musik itu di dalam Parallel Desktop itu suaranya nggak keluar. Oke, sekarang kita ke back-end development. Jadi backend development experience yang bakal saya ceritain di sini adalah backend development yang tanpa virtualization layer. Jadi kayak PHP, Node.js atau Golangnya itu langsung diinstal di Big Sur-nya tanpa melalui virtualization layer kayak Docker. Yang pertama adalah saya menggunakan Homebrew untuk install
PHP, Node.js, MySQL, dan Postgre. Jadi kebanyakan DevTools itu udah bisa diinstal pakai Homebrew. Nah untuk PHP, cara gampangnya kita bisa tinggal install MAM aja. MAM udah bisa jalan di M1, atau kita bisa install manual pakai Homebrew. Untuk guide-nya install pakai Homebrew saya udah tulis di blog saya. Kalau kalian perlu tinggal lihat aja, cek. Untuk Laravel Development udah ada yang bikin, kalian tinggal cek aja. Yang jelas Homestead itu belum bisa running ya, karena Vagrant-nya belum bisa running. Development PHP ini so far sih lancar-lancar aja, API response time-nya juga cepet. So far sih saya nggak ada masalah ya untuk PHP development langsung di Big Sur ini. Baik pakai MAM server atau pakai HTTPD Apache yang diinstal via Homebrew, itu dua-duanya nggak ada masalah. Nah sekarang untuk Golang yang saya pakai adalah yang versi 1.16 atau yang sudah native di M1. Nah untuk versi 1.16 ini modulsnya on by default, jadi kalau kalian mau build pakai GoGet di GoPad itu harus ngerunning goenv-w bla 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 dulu, baru bisa pakai GoGet. Untuk GoCommand semuanya running, saya belum coba semuanya juga sih, tapi komen-komen yang biasa saya pakai itu running, kayak misalnya go build, go run, go install, go get, go mod, go test, itu running aja, nggak ada masalah di M1. Framework yang biasa saya pakai kayak GKLGen, Gin, dan GoCron juga itu running aja, kecuali ya Go Micro yang tadi saya sebutin. Nah untuk performanya, Golang ini di M1 ini udah cepet banget ya. API response time-nya cepet, build time-nya atau compile time-nya juga cepet, mantap lah. Extension-nya juga running properly di Visual Studio Code, jadi aman lah development Golang di Visual Studio Code. Sekarang untuk Node.js server yang saya coba pakai adalah versi 15 dengan npm versi 7. Install via Homebrew nggak ada masalah, running properly. Saya biasanya pakai Express. Nodemon juga jalan, performa bagus. Paling masalahnya cuman Chromium binary ketika kita misalnya pakai Puppeteer, tapi itu bisa diakalin dengan cara Rosetta Terminal. Jadi kalian bikin Rosetta Terminal, di mana Rosetta Terminal itu bakal running di Intel base dan install nvm dan install Node.js di Rosetta Terminal. Maka Puppeteer akan jalan di situ. Lanjut ke MySQL dan Postgre. Instalasinya via Homebrew, nggak ada masalah. Performance-nya juga bagus. Ya so far aman sih untuk MySQL dan Postgre. Terus tools kayak MySQL Workbench-nya juga running aja. Bisa saya pakai kayak biasa. Dan pgadmin 4-nya juga bisa saya pakai kayak biasa. So far aman sih, nggak ada masalah, bisa ekspor, import data, running SQL, bikin tabel dan lain-lain kayak biasanya. Nah sekarang untuk front-end development. Front-end development yang biasa saya pakai adalah React dan Angular. Di sini saya pakai Node.js 15 atau yang udah native di M1 dan juga npm 6. Itu working well aja ya, nggak ada masalah. Compile time-nya juga cepat. Dan kalau misalnya ada masalah kayak Chromium binary itu bisa tinggal pakai Rosetta Terminal aja. Jadi untuk front-end development tanpa Docker itu aman. Kalau pakai Docker ada masalah. ESLint juga jalan di Visual Studio Code. Error-errornya muncul. Oke, sekarang bagian yang paling exciting buat saya adalah CPU dan memory usage. Ini bagian yang bikin saya sangat kagum sama si M1 ini. Saya udah coba buka banyak Chrome tab, sekitar 30 lebih Chrome tab dan 20 lebih Safari tab dalam waktu yang bersamaan. So far sih nggak ada masalah ya. Saya nggak ngerasain yang namanya nge-lag super gitu sampai lemot banget, sampai kursornya nggak bisa gerak tuh, saya nggak ngerasain itu. Paling animasinya aja yang sedikit agak lag ya dikit. Memory manajemennya itu gokil sih buat saya. Jadi walaupun udah buka banyak Chrome tab, buka banyak Safari tab, buka juga DevTools kayak pgadmin dan lain-lain, running server juga,
itu 8 GB nih kerasa cukup ya. Saya agak heran juga, padahal PC saya ini 48 GB loh. Tapi dengan 8 GB di M1 ini luar biasa banget sih. Saya nggak paham gimana Apple bisa bikin 8 GB itu terasa cukup, khususnya buat saya. Penggunaan rata-ratanya itu sekitar 6-7 GB. Ini mungkin Apple punya mekanisme khusus supaya memorinya itu nggak kepenuhan. Jadi nggak pernah sampai nge-lag banget si kursornya, sampai nggak bisa gerak atau sampai crash tuh nggak pernah. Walaupun saya buka Docker, running paralel itu usage-nya tetap aja 6-7 GB gitu, nggak pernah sampai 7,9 GB tuh nggak pernah usage-nya. CPU-nya atau prosesornya sendiri juga itu gokil banget. Untuk development menggunakan Docker, ya memang Docker belum optimize sih, karena ya masih preview, masih tech preview. Usage-nya memang bisa sampai 40% dan bisa panas. Di MacBook Air M1 ini bisa panas banget kalau development pakai Docker. Tapi kalau development-nya tanpa Docker, itu max usage-nya buat saya cuma 20% ya maksimal. Nah terus selama development di M1 ini saya nggak pernah ngerasain panas kalau tanpa Docker lah ya. Kalau tanpa Docker itu selalu dingin. Sama sekali nggak pernah ada yang sampai panas banget gitu kalau tanpa Docker. Padahal si MacBook Air ini nggak ada kipasnya. Oke, sekarang masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari saya pribadi adalah walaupun si MacBook Air M1 ini sangat-sangat luar biasa, chipnya luar biasa, memory manajemennya luar biasa, performance-nya bagus, tapi buat saya ini belum bisa jadi daily driver saya untuk development. Karena apa? Karena Docker belum optimize di sini. Masalah-masalahnya udah saya sebutin tadi di awal. Jadi ini belum bisa jadi daily driver saya. Tapi kalau kalian ngoding nggak pakai Docker, kayaknya sih so far sih aman sih. Ya cuman perlu effort sedikit lah untuk googling nyari error-error. Karena pasti adalah error-error yang hanya terjadi di M1 ini dan nggak terjadi di MacBook Intel ataupun Windows ataupun Ubuntu, pasti ada. Dan kalian butuh effort untuk itu. Kalau kalian pengen cari tahu apakah development tools yang kalian gunakan itu udah support di M1 atau belum, kalian bisa coba cek di web ini isappleSiliconReady.com. Di sana kalian bisa cari aplikasi atau tools yang mau kalian pakai, dan di situ juga kalian bisa cek apakah sudah M1 optimize atau hanya running di Rosetta 2 atau bahkan nggak running di keduanya. Ini cukup membantu banget sih, at least ngasih kita gambaran toolsnya ini running atau enggak. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Like jika kalian rasa video ini bermanfaat, komen di bawah untuk masukan-masukannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.